Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul secara fisik, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, memanjatkan doa-doa serta mendengarkan firman-Nya dan mengalami persekutuan yang hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita memulai ibadah ini dengan penuh sukacita dan rasa hormat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah online, saya mengajak saudara-saudara untuk sejenak melakukan saat teduh secara pribadi, berdoa, memohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan agar kita dilayakan. Kita berdoa. Amin. Mari kita mulai dengan membuka Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita sambut dengan menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Sebab hanya Dialah yang layak disembah dan dipuji dan diberikan hormat. Biarlah lagu pujian pada pagi hari ini senantiasa mengingatkan kita untuk memberikan hormat, pujian, dan sembah kepada Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Hormat bagi Allah Bapa.
Mari kita tabiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian besar dan ajaib. Biarlah hari demi hari kita diingatkan betapa besar Allah kita, betapa ajaibnya Dia, menyertai kita, menolong kita, memberikan kita hikmat saat kita melangkah. Dan hari demi hari Dia terus memperbaharui iman kita, menguatkan kita, memberikan pertolongan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan pujian, besar dan ajaiblah Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita dan menghayati setiap lirik lagunya, besar dan ajaib. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini.
di mana Engkau memberikan kehidupan yang baru kepada kami. Kami sungguh bersyukur mengingat segala kebaikan, segala kemurahan Tuhan, segala pemeliharaan Tuhan, perlindungan, pertolongan, dan campur tangan Tuhan atas hidup kami hari lepas hari. Kami sungguh mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Baik itu berkat jasmani maupun rohani, baik itu makanan, minuman, berkat pertolongan Tuhan di dalam kami melakukan pekerjaan usaha kami. Dan terutama kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan iman yang teguh kepada kami, masih memelihara iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh mengucap syukur untuk semuanya itu. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa kami semuanya terang benderang di hadapan-Mu. Tidak ada satupun dosa yang sanggup kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami mengaku bersalah, melanggar kekudusan-Mu. Kami mengaku telah berdosa baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Kami mohon kemurahan Tuhan dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami sehingga kami bisa terus melakukan ibadah online yang sederhana saat ini. Bapa, kami sungguh mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati kami, dan pagi hari melayakkan kami untuk datang di hadapan-Mu di tempat yang maha tinggi. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami di dalam mendengar, terutama hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran yang sudah mempersiapkan materinya. Tambahi, ubahi, kurangi, sehingga apapun yang disampaikannya adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan biarlah melalui pemberitaan firman ini, iman kami boleh bertumbuh, boleh dikuatkan, boleh dihiburkan, boleh diberikan pengharapan baru di dalam kami menghadapi hari-hari yang penuh kekacauan, hari lepas hari. Kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu di dalam mendengar. Berikanlah kami hati yang sukacita, hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kuatkanlah kami, ubahkanlah kami melalui firman-Mu. Biarlah kuasa dari firman-Mu itu mengubahkan kami, membuat kami hidup berkomitmen untuk total memuliakan Tuhan di segala aspek di dalam hidup yang kami jalani. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Berilah kami motivasi dan sikap memberikan persembahan dengan penuh hormat, dengan motivasi yang benar, semata-mata karena cinta Engkau, semata-mata karena cinta Tuhan. Dan berkatilah tangan-tangan yang mengawalnya, supaya bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah baik mereka yang sudah memberi maupun yang belum. Kami mau menjalani hidup ini hari lepas hari, berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun kondisi saat ini yang kami hadapi, kami mau memberikan yang terbaik. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik melalui darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib, yang membasuh kami, yang menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur. Bapa di surga, perkenankanlah kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menitipkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami terus memohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk kesejahteraan, keamanan,
kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan kesentosan, serta kejayaan bangsa dan negara kami. Kami tahu semuanya, seluruh bangsa di muka bumi ini ada di dalam genggaman tangan. Sekalipun begitu banyak perang kekacauan di muka bumi ini, semuanya tetap terkontrol, terkendali di dalam tangan. Dan kami hanya berlindung kepadamu, ya Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa terus menitipkan para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, bahkan sampai pemimpin lingkungan terkecil di tempat kami di mana Tuhan titipkan kami. Tolong berikan hikmat kepada mereka, supaya bekerja dengan takut akan Tuhan. Supaya senantiasa hanya memikirkan kesejahteraan rakyat. Kami tahu bahwa korupsi di negara kami begitu hebatnya, melilit negara kami. Kami mohon kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan dengan caramu sendiri. Kiranya sedemikian rupa korupsi ini bisa diberantas, bisa diminimalisasi. Berkatilah terutama untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan, supaya mereka menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana bekerja dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini. Para pendeta, para pastor, penginjil, misionaris, pelayan awam, yang pagi hari ini memberitakan firman Tuhan. Agar Tuhan memberkati mereka semua di dalam penyampaian firman mereka. Sehingga firman-Mu benar-benar mengubahkan seluruh umat di muka bumi ini menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang memuliakan Tuhan. Berkatilah terutama untuk para hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman yang berjuang untuk Injil dan kondisi ekonomi keluarga mereka. Pakai kami yang berkelebihan, ya Tuhan, bahkan kami semua, untuk mensupport mereka, untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami tidak lupa berdoa untuk STT Seminari dimanapun mereka berada di Indonesia ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati para ketua STT, para akademisi, para dosen, para pengajar, agar Tuhan memberikan hikmat dan kerendahan hati dan melakukan setiap pelayanan mereka semata-mata karena cinta Tuhan, karena cinta kebenaran. Tuhan juga kiranya berkenan memberkati para mahasiswa yang saat ini khususnya sibuk di dalam menyelesaikan studinya. Berkati ya Tuhan kebutuhan mereka, cukupkanlah. Sehingga STT Seminari ini mencetak para hamba Tuhan yang penuh dedikasi, penuh integritas, dan sungguh-sungguh para hamba Tuhan yang cinta kebenaran. Pada pagi hari ini kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tidak berdaya, baik itu di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Baik yang mengalami sakit jasmani maupun rohani, kelemahan tubuh mereka. Bapa, kiranya Engkau berkenan menjamah mereka, melawat mereka, bahkan menyembuhkan mereka apapun yang menjadi sakit penyakit mereka. Di dalam nama Yesus kiranya mereka dipulihkan dan disembuhkan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan perekonomian, bahkan mengalami bangkrut habis-habisan dan tidak tahu lagi apa yang harus mereka berbuat. Bapa, kiranya Kau juga berkenan melawat mereka, memulihkan mereka, dan mengingatkan bahwa semuanya masih ada Engkau. Masih ada tangan Tuhan yang bekerja. Dan saat mereka dipulihkan, bila mereka selalu diingatkan akan kasih Tuhan dan memakai berkat itu untuk melayani.
Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang merosot kerohanian dan iman percaya mereka. Mungkin karena begitu beratnya beban hidup, tekanan hidup, problem kesesakan yang mereka hadapi. Bapa di surga, kiranya Engkau tarik mereka kembali, dan Roh Kudus memberikan iman percaya yang teguh kepada mereka. Dan roh mereka dibangkitkan kembali dengan penuh sukacita dan kegembiraan yang datang daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kami teringat untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang berulang tahun, yang menikmati berkat Tuhan, baik itu posisi, jabatan, kedudukan, ataupun berkat sukacita yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau genapkan sukacita mereka, dan ingatkan bahwa semuanya itu datang dari Tuhan, dan mereka bisa mengembalikannya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Secara khusus pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bu Ida beserta seluruh keluarga, khususnya untuk anaknya yang berjuang untuk mendapatkan beasiswa LPDP di Amerika. Bapak, kiranya Kau berbelas kasihan dan menolong keluarga Ibu Ida ini, beserta juga mengangkat sakit penyakitnya. Bapak, biarlah keluarga kecil ini Tuhan terus berkati, baik itu suaminya, baik itu keluarga besarnya. Senantiasa diingatkan bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan, dan tidak ada satupun yang perlu dikhawatirkan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Novi di Kamboja, yang saat ini sedang dalam proses grand opening proyek hotelnya. Bapak, kiranya Kau juga memberkati dia dalam pekerjaan usahanya dan pelayanannya. Juga untuk istrinya, untuk anaknya, Saudara Theo yang sedang studi di Korea, di dalam kesendiriannya. Tuhan Roh Kudus memberikan iman yang teguh kepada anak ini. Bahkan kami serahkan masa depannya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Ibu Ari beserta dengan keluarganya yang memulai usaha. Biarlah Tuhan memakai semuanya itu untuk kemuliaan-Mu sendiri, dan membuat mereka makin giat melayani Tuhan. Kami tidak lupa juga membawa saudara kami, Bapak Rudi, serta Bapak Keki, ke dalam tangan Tuhan, yang sedang berjuang dengan kebutuhan ekonomi, khususnya untuk Bapak Rudi yang mempersiapkan anaknya melanjutkan kuliah. Kami mohon berkat Tuhan secara khusus untuk anak Rasel, akan imannya semakin diteguhkan, dan pergaulannya Tuhan sendiri yang arahkan. Tuhan sendiri yang mencukupkan kebutuhan anak dari Pak Rudi ini untuk melanjutkan studinya. Juga untuk Bapak Keki, hamba terus titipkan untuk kesehatan dan usahanya, serta kerinduannya untuk terus memberitakan Injil. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, inilah pokok-pokok doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan sekali lagi pujian semua karena anugerahnya. Apapun yang kita terima saat ini, kalau kita boleh menikmati begitu banyak berkat Tuhan, kalau kita boleh melayani Tuhan sampai saat ini, semuanya bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena kekayaan kita. Kita dipilih, dipanggilnya. Tetapi semuanya itu karena anugerahnya. Mari kita pujikan pujian ini dan kita sambut pemberitaan firman Tuhan. Semua karena anugerahnya.
Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaan.
kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 11. Mazmur 46 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Salam saudara yang terkasih. Khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Allah hadir di tengah kekacauan. Dan sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya tertarik untuk menjelaskan tentang kata Selah yang seringkali muncul di dalam Mazmur ya. Kata Selah atau Selah adalah istilah yang muncul cukup sering dalam kitab Mazmur dan beberapa kali di dalam kitab Habakuk. Selah adalah istilah liturgis atau musik yang kemungkinan besar digunakan di dalam konteks ibadah dan nyanyian di bait suci. Jadi yang pertama, kata Selah itu adalah istilah musik atau liturgis. Banyak sarjana percaya bahwa Selah adalah petunjuk musik. Jadi mirip dengan istilah di dalam partitur musik modern seperti interlude atau pause. Dalam konteks ini, Selah mungkin menunjukkan jeda sejenak untuk refleksi atau meditasi. Kemudian untuk peninggian suara musik seperti perubahan nada dan intensitas. Dan juga untuk interludium musik, yaitu bagian instrumental di antara musik, di antara bait. Yang kedua adalah ajakan untuk merenung. Dalam tafsir rohani atau devotional, Selah sering dianggap sebagai undangan kepada pembaca atau penyanyi untuk berhenti sejenak dan merenungkan makna dari bagian sebelumnya di dalam Mazmur tersebut. Contoh, Mazmur 3 ayat 3. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Selah. Jadi ini seolah menyuruh kita untuk berhenti dan merenungkan perlindungan Tuhan yang sungguh nyata dan sungguh luar biasa. Yang ketiga adalah penguatan atau penekanan. Jadi ada pula tafsir yang menganggap Selah sebagai semacam tanda penegasan seperti
berkata, perhatikan ini atau amin. Menekankan pentingnya ayat sebelumnya. Jadi meskipun arti pastinya belum bisa dipastikan secara mutlak, kata Selah kemungkinan besar digunakan sebagai tanda jeda musik, tanda jeda musikal atau liturgis di dalam nyanyian Mazmur. Mengajak pendengar untuk merenungkan isi Mazmur menjadi bagian dari struktur penyampaian di dalam ibadah Yahudi kuno. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dunia terasa seperti berada di ujung tanduk. Penuh kekacauan. Perang antara Rusia dan Ukraina belum selesai. Muncul kemudian perang antara India dan Pakistan. Dan bukan tidak mungkin berpotensi merembet ke Asia Tenggara hingga sampai menjadi konflik dunia. Belum lagi juga bencana alam, gempa bumi hebat, kebakaran, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, tanah bergerak, semuanya menakutkan. Baik yang bisa kita lihat di TV maupun di sosial media. Dan demikian juga dengan gempa kehidupan yang mengguncangkan iman. Badai masalah yang menghantam tanpa ampun. Dan gunung yang selama ini kokoh terasa runtuh satu persatu. Namun pada hari ini kita akan masuk ke dalam Mazmur 46 dan mendengar suara yang menenangkan jiwa, mengingatkan kita bahwa Allah segalanya bagi kita. Dialah yang paling berharga. Banyak orang yang sekedar tahu Allah itu maha kuasa, maha penolong, maha tahu, maha kasih. Dan kasih setianya itu kekal dan sebagainya. Tetapi hanya sampai sekedar tahu. Begitu ada problem, begitu ada masalah, begitu ada kesukaran dan beban hidup yang mengimpit menekan mereka. Mereka dengan mudah begitu saja melupakannya. Melupakan yang memelihara dan melindunginya setiap hari sampai pada detik ini. Seolah menganggap dia tidak pernah melakukan apapun di dalam hidup kita. Lupa kalau masih bernafas sampai detik ini juga karena belas kasihan Tuhan. Allah segalanya bagi kita, tempat perlindungan kita, kekuatan kita, penolong kita di dalam kesesakan. Hanya Allah tempat perlindungan yang aman, kekuatan kita di masa sukar dan penolong di dalam kesesakan. Beberapa kali ia membuktikan kasih setianya kepada kita sampai detik ini. Lantas mengapa kita meragukannya? Dikatakan di ayat selanjutnya, sebab itu tidak akan takut. Kalau kita sadar bahwa Allah segalanya, kita tidak perlu takut. Dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang berotoritas penuh atas hidup kita. Maha kuasa, maha tahu, sumber hidup kita. Mengapa takut menghadapi hidup ini? Dikatakan di situ, sekalipun bumi berubah, peradaban berubah, teknologi berubah, tempat masa kecil kita pun berubah. Tapi kasih setia Tuhan atas orang-orang pilihannya tidak berubah, kekal selama-lamanya. Dilanjutkan, sekalipun gunung goncang, menimbulkan gempa. Ya kalau kita lihat di Merapi itu ada wedus gembel ya. Awan panas yang ribuan derajat Celcius panasnya. Sungguh mengerikan, sungguh menakutkan. Dan sekalipun dunia dalam kekacauan, dunia yang kita tinggali penuh dengan ketidakpastian, bencana alam,
konflik, penyakit, kerusuhan sosial, perang, bahkan tekanan pribadi. Namun di dalam semua itu, kita lihat di dalam Mazmur 46 ini, satu kebenaran yang menguncangkan dunia bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. R.C. Sproul mengatakan, God does not roll dice with the universe. He is sovereign, even in chaos. Allah itu tidak bermain dengan dadu di dalam alam. Allah tidak bermain dadu dengan alam semesta. Dia berdaulat bahkan di dalam kekacauan. Dia memegang teguh kendali atas semua kekacauan itu. Dilanjutkan di sana, kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Allah sebagai perlindungan dan kekuatan kita. Di ayat 1-3 dikatakan di sana, Mazmur dibuka dengan deklarasi yang sangat kuat bahwa Allah bagi kita seperti relasi pribadi, bukan sekedar konsep teologis. Di tengah bumi yang berubah dan gunung-gunung goncang, pemazmur tidak menunjukkan ketakutan karena kehadiran Allah sungguh nyata. Spurgeon mengatakan, God is our refuge and strength, not our armies or our fortress. In Him we trust, and in Him alone. Allah adalah tempat berlindung dan kekuatan kita, bukan tentara-tentara kita atau benteng kita. Kita percaya kepadanya, dan hanya kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, di saat dunia ini atau dunia kita diguncang baik oleh gempa fisik atau gempa emosional, iman kita tidak goyah jika kita berlindung pada Allah. Jika Allah di dalamnya, maka kota itu tidak akan goncang. Sungai yang menganugerahkan damai. Ayat 4 kita lihat bahwa sungai itu membasahi kota Allah, yang menggambarkan damai sejahtera Allah, damai sejahtera ilahi yang tidak tergoncangkan. Di sini kita melihat perbedaan yang mencolok. Dunia yang kacau, tapi kota Allah yang penuh damai. Mengapa? Ayat 5 katakan Allah ada di tengah-tengahnya. Mungkin bursa saham bisa anjlok. India menyerang Pakistan, Rusia tetap bertikai dengan Ukraina, Israel atas Palestina. Sementara dalam negeri banyak demo, ujaran kebencian, larangan membangun rumah ibadah dan sebagainya. Tapi satu hal tetap ingat, bahwa Allah berdaulat penuh atas semua itu, dan rancangannya tidak pernah gagal. Umat Tuhan aman di dalam genggamannya. Lauren Barton mengatakan, when God indwells His people, the storms may reach outside, but inside there is peace which surprises understanding. Ketika Allah tinggal di dalam umatnya, badai mungkin mengamuk di luar, tetapi di dalam ada kedamaian yang melampaui pemahaman, yang melampaui akal kita, yang melampaui logika kita. Hadirnya Allah membawa damai yang tak bisa diberikan dunia. Ini bukan tentang tempat tanpa badai, tapi tentang hati yang tenang di tengah-tengah badai, di dalam badai.
Dunia bisa memberikan apa saja yang paling berharga dalam ukuran duniawi, tetapi tidak dalam urusan keselamatan. Hanya Yesus yang mampu selamatkan jiwamu dari kebinasaan. Ayat 8 dan 9 firman Tuhan katakan, Allah berfirman dan bumi luluh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekacauan dunia tidak lepas dari kontrol Allah. Bahkan Dia memanggil kita untuk melihat pekerjaannya. Kehancuran dan penghukuman terhadap musuh-musuhnya. Allah sanggup menghentikan perang, mematahkan senjata, dan membawa kedamaian melalui keadilannya. Arthur Pink mengatakan, God is not writing sessions in fear. He sits enthroned, using even evil for His glory. Allah tidak meremas-remas tangannya karena takut. Dia duduk bertata bahkan menggunakan kejahatan untuk kemuliaannya. Semuanya dikerjakan demi kemuliaannya sendiri. Tuhan semesta alam menyertai kita. Maka diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Dengan tegas ayat 10-11 mengatakannya. Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Kata perintah untuk diam adalah panggilan untuk menenangkan jiwa, untuk tunduk, untuk taat dan patuh pada kedaulatannya, dan percaya bahwa Dia akan ditinggikan. Ini bukan diam pasif, melainkan diam di dalam penyerahan total. Aku berserah kepada Tuhan. Apapun saat ini kondisiku, saudara yang sakit, saudara bangkrut habis-habisan, saudara yang kecewa dengan hidup ini, serahkan secara total hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah Dia akan bertindak. John Owen mengatakan, to rest in God is the greatest act of faith. To be still before Him is the highest worship of the troubled heart. Beristirahatlah di dalam Allah. Beristirahat di dalam Allah adalah tindakan iman yang terbesar. Berdiam di hadapannya adalah ibadah tertinggi bagi hati yang gelisah. Apa yang saudara rasakan saat ini? Bagaimana kondisi hati saudara saat ini? Apakah hancur, lebur, dan sebagainya? Datanglah kepada Allah. Dalam menghadapi kekacauan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, panggilan Allah adalah berhenti bergumul sendiri dan kenali kehadiran serta kuasa Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah menyertai orang-orang pilihannya. Mazmur ini ditutup dengan pengulangan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Pengulangan ini bukan kebetulan, tapi penekanan, suatu penekanan. Dan di dalam Kristus kita memiliki penggenapan sempurna dari kehadiran Tuhan di tengah dunia yang hancur. Spurgeon mengatakan, Emmanuel, God with us is the song of every believer in storm. Emmanuel, Allah beserta kita, adalah nyanyian setiap orang percaya di tengah badai, di tengah kekacauan. Dunia ini bisa di dalam kekacauan, tapi Allah tidak pernah bingung dan heran ataupun kaget. Ketika gunung runtuh dan hati remuk, Allah tetap tempat perlindungan dan kekuatan. Saat kita menyadari bahwa Dia hadir di tengah kekacauan, maka kita bisa hidup dengan damai, dengan iman yang teguh, dan dengan keberanian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Inilah suara surgawi yang melampaui teriakan kekacauan dunia. Allah hadir di tengah kekacauan.
Dan kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tenang, untuk diam di dalam Tuhan. Perlindungannya aman. Semuanya ada di dalam kontrol kendalinya. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan kami di tengah krisis dan kekacauan hidup untuk berjalan di dalam terang dan hikmat Tuhan setiap waktu. Setiap waktu selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan di segala kondisi. Dan kami mau hari lepas hari berjalan dalam pimpinan, dalam terang dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita dengarkan pujian, hujan berkat kan tercurah.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Seringkali kita bertemu Tuhan bukan di tempat yang sunyi dan tenang, tapi di tengah pergumulan dan kekacauan batin kita. Saat saudara melangkah ke dalam dunia yang penuh kekacauan ini, ingat satu hal, di sanalah Tuhan justru menanti untuk menyatakan hadiratnya. Mari kita tutup dengan menyanyikan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doksologi. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini selesai. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam pukul 19 waktu Indonesia Barat akan masuk mata kuliah baru Etika Kristen dan Misiologi. Jadi jika saudara ataupun komsel dan persekutuan doa saudara ingin ikut bergabung untuk mengikuti mata kuliah ini, Etika Kristen dan Misiologi, silahkan saudara mendaftar di nomor WA yang tercantum di layar. Demikian juga untuk saudara yang tergerak untuk bergabung bersama menjadi jemaat Grace Ministry Church atau mau berpartisipasi, bersinergi, berkolaborasi dalam pelayanan misi dan penginjilan, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat menjalani hidup adil pasari berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.